tadi. Betul, jadi kita bakal lihat dari tim RSG ya, masih coba untuk menemukan posisi seorang smoke-nya. Diamond, tembakan lontarkan tapi belum bisa menemukan posisi tepatnya di mana. Beberapa kali Diamond akhirnya dimajuin oleh seorang Foki dan langsung ditumbangkan, tapi trading dengan seorang Batman yang juga ikut tersungkur ke arah tanah. Betul, dan sepertinya dari Geekfam juga sudah mulai keluar dari pertahanan mereka. Granat demi satu-satu sudah mulai dilemparkan. Bahkan kali ini flank dari seorang Kim sukses mendapatkan satu pemain dari tim Geek. Kali ini Miracle tumbang di bagian dalam dari rumah atau di bagian luar dari rumahnya itu. Sementara Small Boy masih memberikan backup dan ini udah blunder menurut gua. Karena QB sudah terlanjur maju ke bagian paling depan dan akan sangat sulit untuk menghadapi laju push dari tim RSG. Tapi nggak ada yang ngecek ke arah sebelah kiri, didiamkan dua pemain lewat begitu aja. Belum ada tembakan dari QB. Kontrol ke arah sebelah kanan, menuju ke arah Kim, di spray begitu aja dan berhasil mendapatkan satu pemain. Ditembak langsung dan ternyata Geekfam berhasil mendapatkan sebuah momen, namun QB tertangkap. Knock pun terjadi, trade knock antara tim RSG dan juga tim Geekfam. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Geekfam tampaknya pengen coba untuk melarikan diri Snipes dengan satu Malaysia, tapi ternyata Bigetron sudah berpindah ke arah shelter dan bertemu dengan tim HVNB. Satu bahkan dua pemain dari Red Aliens harus terknock out di bagian bibir shelter yang arah mana ini? Arah kanan? Ya, arah kanan. Betul. Terlalu banyak lobang di sini. ya, shelter yang bingung gitu. Wih, ditabrak cuy. Ditabrak langsung dibantu juga oleh tim HVNB. Kita bakal kayaknya juga dari seorang Rabis bahkan naik ke atas high groundnya, membuat BTR harus masuk ke dalam area shelter. Lemparan asap, lemparan bom, dilempar juga untuk menahan buying time sedikit lebih lama untuk tim BTR melakukan healing terlebih dahulu. Wow, agak kerepotan pasti di sini BTR karena mereka terjebak di bagian bawah dari shelternya. Kalau semua bibirnya sudah mulai ditunggu, ini bakal berbahaya banget buat BTR. Gimana cara mereka keluar? Ini baru satu tim, belum lagi kalau misalkan nanti ada tambahan dari tim lain yang menuju ke arah shelter. Betul, gue bayangin ya HVNB menggunakan kendaraan BTR untuk diledakin dan dijepit di dalam pas. Ditahan gitu kan. Itu yang merepotkan dan sudah mulai digerakkan mobil milik BTR, diambil satu oleh seorang pin, kembali menuju ke arah teman-temannya, lumayan. Tadi mereka cuma pakai buggy, cuma pakai motor, sekarang dapat Dacia satu. Betul, ya baik lagi lah. Kali ini dari malapetaka BTR jadi berkah bagi tim HVNB. Nah, dengan mendapatkan kendaraan-kendaraan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh BTR. Yes, dan kali ini sudah mulai diparkirkan. Ada dua kendaraan di bagian satu mulut goa. Dan dari BTR yang sudah mulai bergerak, sudah mulai terkepung sepertinya. Karena dari HVNB lebih memilih untuk mendapatkan sebuah high ground untuk mengontrol Bigetron supaya mereka nggak bisa keluar. Dan di sisi lain Valdus yang sudah mulai bertemu dengan tim RSG di mana Small Boy dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti dari RSG mereka sudah terkena push dari Valdus. Ada satu tim lagi yang ingin menuju ke arah tempat yang sudah berhasil di-retake oleh tim RSG. Dan kita bakal lihat juga dari tim HVNB setelah mengambil kendaraan BTR. Kali ini BTR tidak memiliki kendaraan sama sekali dan untuk mencari informasi dan memastikan pergerakan mereka aman. Betul, dan utaranya chaos banget, padat banget di bagian utara. Malah di arah timur yang sepi banget. Itu dari tim Dingos ya? Dingos berarti area mereka clear banget. Mereka bisa ngontrol daerah perkayuan dengan lebih cepat dibandingkan tim-tim yang lain. Tapi lihat live skip, mereka juga baru masuk ke arah bisa dibilang safe zone. Dan bakal menuju ke arah zona selanjutnya. Di mana mereka masih masuk di bagian utara dan mungkin bakal ambil sisi kanan nanti. Itu bisa ketemu sama Aura loh. Tadi Aura ngambil sebelah kanan utara kan ya? Ya, kanan utara. Tapi lihat tampaknya Zuxi terkena headshot juga oleh seorang pin kali ini dan harus bertahan dengan 3 anggota BTR yang masih aktif sementara waktu ini. Tapi tembakan dari Lyzerk membuat HVNB juga tumbang, bahkan 2 player tumbangkan oleh tim EVOS. Oke, kali ini dari Bigetron mereka masih menempati posisi yang sama karena di-press banget sama tim HVNB tadi dan EVOS juga join the fight dan ternyata Dingos bakal bertemu dengan Aura terlebih dahulu di mana kali ini pemburu sudah mulai mengontrol angle dia menuju ke seorang Jaxi yang sedang mengendarai sebuah mobil Dacia. Intip ke sebelah kanan, mobil sudah mulai berasap tapi 2 mobil memberikan distraction dan pemburunya bingung dan ternyata Jaxi turun dari arah mobilnya, ditembak oleh seorang pemburu dan 1 knockout berhasil diamankan oleh tim Dingos. Betul, tampaknya dari tim Aura tinggal menyisakan 2 member yang masih aktif. Kita bakal lihat tim Aura perlu berhati-hati. Rosezin dan juga Jaxi dalam posisi yang sulit untuk di-revive kali ini. Ya, what happened dengan Aura, kita ngelihat performnya tidak sebaik hari yang pertama kemarin. Flow, mereka harus kehilangan 2 pemain mereka, 2 poin akan dicuri oleh tim Dingos. Betul, dan tampaknya Aura harus bertahan game kali ini dengan 2 player saja. Sementara kita bakal lihat tim Indonesia lainnya, 3 lainnya masih cukup lengkap dengan anggota mereka. Belum ada yang sampai ditumbangkan, bahkan BTR sudah mendapatkan 2 kill dari tim HVNB tadi. Betul, dan kalau kita perhatikan dari Livescape juga sudah mulai berhasil masuk ke arah playzone. Mereka bermain di sekitar prison. Begitu ngelihat daerah depan itu ramai, mereka kayaknya bakal ambil di sebelah kanannya prison. Itu ada satu lempengan yang enak banget buat dikontrol dan Dinosaurus sudah mulai turun dan menembak ke arah tim Eagle Esport yang ada di depan mereka. Yap, dan sementara kita bakal lihat dari tim Livescape juga masih bertahan di ujung zona. Tempat mereka juga ada lawan, mereka perlu mencari celah
dalam posisi lawan termasuk ke arah circle lebih dalam lagi. Oke, dan dari seorang Darli yang masih mencari pergerakan dari Livescape, ada Toms yang ditembakin namun mobil dari seorang Datcon begitu berasap. Jangan terlalu dekat karena bisa terkena efek ledakan dan tiba-tiba Dingos juga join the fight menuju ke arah Eagle Esports di mana berhasil mendapatkan satu pemain dan trade knock pun terjadi antara Dingos dan juga Eagle Esports saling menjatuhkan satu pemain di antara kedua tim ini dari seorang siapa itu? Nguyen ya? Nguyen 2K kali Betul. ini bakal tembak oleh seorang Api kali ini dan tampaknya sudah terkena beberapa peluru tapi belum sampai tertumbangkan. Zona keempat pun sudah terbentuk dan tampaknya bakal ke sisi kanan untuk map kali ini ya, menuju mungkin ke arah perkayuan kali ini. Wah, apakah akan terjadi seperti kemarin di mana ada Jaden? Oh, kemarin Jaxi ya? Jaden apa Jaxi ya? Yang dua pemain terakhir sama No Mercy sampai akhirnya yang chicken itu Aura, No Mercy yang jadi last man standingnya. Daerah perkayuan juga kalau nggak salah kemarin. Di perkayuan sini, bener. Iya, daerah sini, nggak terlalu jauh dari sini. Di rumah jamur kan kemarin. Betul. Di mana No Mercy bertahan sendirian, terus ada Red Face dan ada satu pemain Join dari Me. tim Orange kemarin. Join Me. Oh, Join Me ya? Join Me. Bukan Orange. 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 Tim Orange. Skynin. Aduh, tiba-tiba Livescape ketemuan sama HPNB dan ternyata terbokong dari sebelah kanan. Proningnya masih belum bisa menutup angle shoot dan tiba-tiba Dinosaurus juga berhasil mendapatkan sebuah trade knock dan bukan ke arah tim HPNB malah bertemu dengan tim Eagle Esports. Ini membuat satu pemain dari Livescape harus direlakan pulang ke arah lobby. Mereka sudah kehilangan satu pemain mereka. Dan Betul. satunya sedang terknockout. Dan Livescape tinggal menyisakan 2 player lagi. Kali ini kita bakal lihat Avirlo dan juga Dinosaurus bakal bertahan hanya berdua. Thomas pun sudah berhasil dari revive, tapi lain sisi BTR pun mulai kehilangan anggota-anggota mereka. 3 kill dikantong oleh tim Livescape. Tinggal bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah jamur mereka dari gempuran tim-tim lain. Sayang banget dari Livescape tadi dihajar oleh tim Eagle. Betul. Dan juga dihajar oleh tim lain. Oh my god. Kali ini Bigetron harus puas di posisi ke-15 dengan hanya membawa 2 total poin dari kill yang sudah mereka dapatkan. Kita harus tetap move on. Nice try untuk Red Aliens. Kita masih ada 3 wakil Indonesia. Masih ada EVOS, Livescape, dan juga masih ada tim Aura. Betul, kita masih mendukung juga 3 tim Indonesia lainnya masih berjuang di game kali ini. Bahkan EVOS masih lengkap dengan keempat anggota mereka kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim Aura dengan 2 player. Dari tim Livescape dengan 3 player. Dapatkah mereka bertahan hingga akhir nanti? Oke, kita masih mengharapkan hal-hal baik tentunya dengan tim Indonesia masih bertahan dan ternyata Dinosaurus ditembak oleh seorang Rebis dari tim HVNB. Masih bisa bertahan di balik sebuah gundukan dengan setup yang sudah mereka lakukan sejauh ini dan ada spray through the smoke. Masih penasaran ternyata Rebis untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim Livescape. Terlihat dengan sangat jelas kali ini Alvirlo masih bisa memberikan tekanan ke arah Rebis dari HVNB. Bertahan di bagian rumah yang sama dan pintunya kembali dimainkan. Walaupun satu pintu di rumah ini sudah hancur. Yap, kita bakal lihat juga dari tim HVNB dengan 2 player yang bertahan. Mereka masuk dalam rumah tapi di sekeliling mereka ada tim Livescape, ada tim Dingos, ada tim Eagle Esports. Mereka perlu berhati-hati banget kalau pengen keluar dari rumah mereka. Sedangkan dari tim Livescape sudah mengendarai kendaraan juga dan mungkin akan masuk ke tengah-tengah perkayuan yang relatif masih kosong. Betul, ini arahnya agak sedikit merepotkan ya karena kalau dilihat-lihat kayaknya ada beberapa tim juga yang berusaha untuk meretake tempat yang ditempatin oleh tim Livescape. Fast Clan sudah mulai bergerak, mereka mendapatkan sebuah lempengan yang bagus banget dengan 14 mobil yang sudah rapi sekali dari tadi. Masih diintip-intip, RSG juga sudah mulai berpindah dari tempatnya sebelumnya, keluar dari arah sekitar mansion tadi, lemparan granat ke arah tim Dingos namun masih belum bisa mendapatkan cicilan damage ke arah Apai. Yap, kita bakal lihat juga tim HVNB masih menunggu untuk momen circle terbuka, tapi lain sisi EVOS bakal bertempur dengan tim FaZe Clan kali ini. Belum terlihat di kamera, kita baru pindah sekarang, tapi dari tim EVOS belum sempat melakukan permainan defensif karena bom terus dijatuhkan terhadap mereka. 2 player tertumbangkan, lemparan bom terus dituju terhadap tim EVOS, bahkan sudah menumbangkan 2 player mereka dan dipulangkannya Red Face dan juga Lizer kali ini. Kalau tidak sempat di revive. Oh, revive. Tapi tadi ada satu yang udah ke-end duluan deh kalau nggak salah. Red Face. Red Face udah ke-end duluan, tapi sementara ini EVOS masih melanjutkan pertarungan mereka. Microboy tertangkap dan ternyata dari seorang Korpai komit untuk menghapus menuju ke arah tim EVOS Reborn. Menyisakan satu pemain di bagian bawah dan itu dia. Dan ternyata EVOS nggak bisa bertahan lama karena ada commit push yang dilakukan oleh FaZe Clan. Betul, tampak kita bakal tim EVOS juga pulang dengan 0 poin. Tapi kita bakal lihat dari tim Dingos cukup galak di posisi mereka. Pengen melakukan sweeping terhadap tim Resurgence yang berada di sisi bawah. Sayang banget kalau Resurgence tumbang sekarang karena mereka sudah mengantongi 8 kill. Ya, sangat disayangkan, apalagi RSG juga dari tadi fight-nya rapi banget dan kali ini dari Dingos nggak ingin ngebuat dari RSG berpindah dan saja mereka dengan sangat baik. Ini memaksa Kim nggak bisa bergerak. Blue Zone sudah mulai bergerak, apalagi darahnya Kim cukup low. Dari RSG hanya tinggal 2. Kim harus melakukan healing kalau dia punya healing. Kalau dia nggak punya, ya dia hanya bisa berharap. Dan ternyata Join Me sedang melakukan fire close combat jump shoot yang begitu bagus dari seorang Tani mendapatkan satu pemain.
Gode kanan, gode kiri berhasil memulangkan dua pemain ke arah lobby. Kali ini dua pemain bakal melakukan push. 1 lawan 2 dan what itu nggak ada yang lihat pergerakannya. Dan untungnya masih ada pemain dari The Infinity yang bisa menembak ke pemain terakhir dari Join Me. Dia nggak kelihatan apa dari tadi. Gue gak ngerti, dia nembak ke arah mobil dan Itu di tengah-tengah loh dia tadi. terkena jiggle-nya gitu loh. Betul. Kejiggle abis-abisan dan tampak kita bakal lihat dari tim The Infinity sudah mengirim Nuzi ke arah depan coba membuka jalan, tapi tanpa berlama-lama Demigod pun coba mengambil keuntungan dengan menembak ke arah Nuzi. Circle mulai mengecil, Blue Zone sudah bergerak yang berarti semua tim harus bergegas menuju ke arah play zone-nya. Ini gue berasa ada Javu Circle yang kemarin loh. Ini posisinya Demigod di mana ada EVOS kemarin nge-push dan ternyata dari The Infinity ditembak juga sama seorang Chi dari Demigod yang sudah mulai spread through the smoke namun masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari The Infinity, tapi ada granat yang masuk menuju ke arah Mela. Cukup low HP, masih bisa melakukan healing dan sepertinya dari seorang Chi terjebak seorang diri untuk posisinya yang ada di balik batu. Betul, ini posisi tim Aura lumayan enak ya. Mereka berada di dalam rumah jamur, tinggal menyayur ke arah ujung-ujung circle. Tapi sementara ini dari tim-tim lain masih cuma perlu berjuang masuk ke arah play zone, termasuk juga untuk live skip. Depan dia ada orang bakal ditembak, dapetin seorang Ipul juga dan tampaknya depan dia ada player lain dapat dengan sangat baik mendapatkan satu korban tambahan lagi. Kill. Low kali ini Zari juga berhasil diamankan, hanya menyisakan seorang pemburu. Sorry, bukan Zari tapi Zrit sudah terknock out dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Saurus mendapat poin untuk tim Livescape. Yap, kita bakal lihat dari tim Dingos pemburu masih juga diburu Nice. Toms menambah kill lagi bagi tim Livescape. 6 kill dikantongi oleh tim Livescape Indonesia. Betul, tapi mereka butuh PR gimana caranya mereka masuk. Mereka butuh bergerak sedikit aja. Yang jadi problem dari arah bawah itu RSG punya angle yang begitu bebas, tapi sepertinya mereka bakal mendapatkan sebuah tantangan ke arah Orange menuju ke arah tim RSG, di mana satu pemain terakhir mereka yang tersisa masih bersembunyi di balik sebuah smoke. Dan ada tembakan juga dari tim Demigod di mana Chi masih memberikan distraction karena The Infinity ditembak bokongnya, tapi bokongnya masih cukup rapat, masih bisa bersembunyi dan mengambil sebuah celah sempit untuk mengamankan angle dari arah Demigod. Ya, kita bakal lihat dari seorang Voki masih coba untuk menggunakan asap untuk menangkap lawannya, tapi tidak bisa terlalu lama karena Orange langsung memulangkan tim Resurgence ke arah lobby di posisi ke-8 dengan 9 kill. Betul, 9 kill dan persentase win rate yang begitu besar dengan 54% di arah tim Orange. Sepertinya Dinosaur sudah mulai ketahuan, sudah mulai di-spray dengan menggunakan DP dan scope 4 yang ada di tangan tim Orange tadi. Dua pemain dari Orange lock angle mereka menuju ke arah tim Livescape dan cukup dekat juga ternyata antara Aura dan juga Demigod. Betul, kita bakal lihat dari tim Aura tinggal menyisakan seorang nomor si masih aktif. Tampaknya dia memisahkan diri dengan Jaden dan pindah ke arah open field dan belum terpantau oleh lawan manapun. Betul, dan Gewi pun dari Valdus mengontrol ke arah sniper tower karena dia tahu di bagian sana ada satu pemain yang sudah menunggu dan ada tembakan juga ternyata dari seorang WAM mendapatkan satu pemain dari tim Infinity. Ada Tani tadi yang berhasil diamankan dan Valdus konsep juga berhasil diamankan oleh seorang Rebis. Tiba-tiba satu pemain kembali tumbang dan Jaden sudah terknock out, berarti hanya menyisakan no mercy untuk last man standing dari tim Aura. Ini Nuzi lagi mengamuk banget. 6 kill dikantongi oleh timnya, 5-nya berasal dari seorang Nuzi. Dan kita bakal kini semua tim mulai bergesekan, mulai berdekatan. No Mercy pun lagi mencari momen untuk menembak atau menahan tembak-tembakan dia sementara waktu ini. Dan Orange mulai keluar dari pertahanan mereka dan mulai masuk ke arah play zone. Ya ini posisinya no mercy, enak-enak nggak enak. Kalau yang sering lo bilang cacing-cacing naga-naga, nembak enak tapi keluarnya agak sedikit susah. Dan tiba-tiba tembakan dari arah belakang dari Demigod masih belum bisa mendapatkan satu pemain yang sedang melakukan rotasi. Dan tiba-tiba tembakan bertubi-tubi memulangkan The Infinity menuju ke arah lobby. Kali ini 6 tim tersisa dengan adanya 2 wakil dari Indonesia. Yap, kita bakal kini juga di Livescape dan juga Aura masih bertahan dan tampaknya No Mercy belum terpantau oleh tim Demigod yang berarti dia bakal menjadi middleman antara Valdus dan juga Demigod berperang kali ini. Ya ini merepotkan banget sebenarnya untuk seorang No Mercy tinggal sendirian ke sandwich sama 2 tim. Untungnya Valdus masih fokus untuk melakukan revive dan 5 tim untuk di top 5 kali ini ada 2 wakil dari Indonesia. Dan ternyata HVNB dipulangkan di urutan yang ke-6 dengan hanya membawa pulang 1 kill saja tadi. Yap, tapi zona enak banget untuk tim Orange kali ini. Mereka tinggal menahan gempuran dari tim Livescape yang kali ini harus maju. Mau nggak mau harus maju. PR-nya Orange kalau sampai ketembak dari sisi kiri. Dan akhirnya dimajuin oleh tim Livescape. Dan itu yang mungkin bakal terjadi kalau mereka terlalu terbuka posisinya. Ya ini tinggal memanfaatkan momen dan juga timing pastinya untuk Livescape berhasil masuk ke dalam zona. Ini zona yang sulit banget untuk Livescape. Depan mereka setup dari Orange sudah begitu rapi. Yang bisa memberikan distraction kalau misalkan dari Valdus ataupun dari Demigod nembak ke arah tim Orange. Betul, sini dari nomor juga lagi galau. Dia maju duluan ketembak, Ya. kalau dia nahan
tempat-tempat kosong bakal keburu diisi. Gue rasa No Mercy sekarang sulit untuk menambah placement point, yang bisa dilakukan adalah tarik kaki orang. Oke, dan dari Tom sudah mulai melihat kayaknya pergerakan dari pemain-pemain. Orange yang sudah mulai mundur dan No Mercy, happy birthday bro! Dua tim lengah dan diamankan oleh Megazord kita. No Mercy mendapatkan 2 free kill ke arah tim Valdus tadi. Betul, dan nampaknya kali ini dari Valdus cukup dikagetkan dengan seorang No Mercy yang lagi ngepron di tengah-tengah tempat yang terbuka. Dan No Mercy mendapatkan beberapa healing tambahan untuk coba buying time lagi. Oke, No Mercy sudah mendapatkan 2 poin kill tambahan dan ternyata Toms diamankan oleh seorang Nimplay. Sudah terlock ternyata memang angle dan lemparan granat yang perfect on point dari pemain-pemain Orange. Mendapatkan 1 pemain di sebelah kiri mereka. Betul, tampaknya Orange terpisahkan. Yang kedua tiga berbeda tapi top 4 masuk untuk Livescape. Tapi tinggal 1 player yang tersisa dan dari tim Aura pun pulang di posisi kelima. Alright, bergerak pelanan pasti. Top 4 kali ini Livescape masih bertahan. Dinosaurs, the last man standing dari tim Livescape. Apakah bisa mendapatkan best placement ya? Kalau udah kayak gini udah best placement yang harus dikejar oleh Dinosaurs. Betul, tapi untuk posisi 48 poin itu udah bagus banget Ya. tim Livescape. Dengan kondisi mereka dibonyokkan dari awal banget. Betul, dan jumlah kill mereka juga cukup aktif untuk di match kali ini. Masih di lock loh sama Orange, gak dilepas angle ke arah Dinosaurs. Betul, tapi di sini dari seorang Demigod bisa nembak juga ke arah Sun tapi angle-nya keburu ketutup. Kita bakal cari Dinosaurs tampaknya nice tertangkap tapi nice try banget bagi tim Livescape. 2 game stabil banget mainnya. Betul, mereka sudah berhasil mempertahankan placement yang begitu bagus untuk di match kali ini. Kali ini 3 tim tersisa, ini harusnya chicken buat Orange sih. Betul, nah ini 3 tim yang bisa dibilang butuh poin banget. Betul, Valdus, Demigod dan juga tim Orange. Lemparan granat demi granat dari konsep ke bagian lower ground sebelah kanan mereka untuk mengincar 6. Last man standing dari, 6 lagi lah, Wam. Last man standing dari Demigod dan sudah diledakkan mobilnya oleh seorang Astro Play. Betul, tapi dari Demigod akhirnya tertumbangkan dan menyisakan hanya 2 tim kali ini. Orange menghadapi tim Valdus 4 lawan 2. Ini harusnya gamenya Orange banget. Betul, ini biasa dibilang itu kalau zaman dulu adalah Illuminate the Murder. Tapi kali ini Valdus the Murder apakah bisa mendapatkan kill? Clutch ke arah 4 pemain dari tim Orange sudah mulai melakukan looting. 1 orang berhasil diamankan, hanya menyisakan konsep yang masih melakukan proning di balik sebuah pohon yang sudah mulai rontok. Dan winner chicken dinner untuk tim Orange. Yes, Orange akhirnya menambah WOJD mereka dan kali ini dengan jumlah kill yang cukup banyak ya. Dengan total ada 9 kill. Yang berarti 24 poin segar bagi tim Orange masuk di game kali ini. Congratulations bagi tim Orange Play yang WOJD mereka peroleh di game kita yang ketiga pada hari ini.